pemirsa, senang sekali kami bisa hadir kembali bersama Anda di Jendela Istana. Informasi terkini seputar Presiden Prabowo Subianto akan kami hadirkan mulai dari urusan kenegaraan hingga perjalanan diplomasi di tingkat global. Bersama saya Rika Indriaswari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satgas Nasional untuk mengaudit dan memperbaiki keamanan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Upaya ini dilatar belakangi insiden robohnya bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo. Dalam respon cepat terhadap tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, pemerintah mengambil langkah terencana untuk memperkuat pengawasan dan keselamatan lembaga pendidikan keagamaan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, agar segera membentuk Satuan Tugas Pembangunan dan Audit Pondok Pesantren Nasional. Satgas ini akan melakukan audit menyeluruh terhadap struktur bangunan pesantren di seluruh Indonesia, khususnya pesantren yang diperkirakan rawan kecelakaan, baik karena usia bangunan yang telah tua maupun konstruksi yang tidak sesuai standar. Pemerintah akan mengumpulkan data melalui kombinasi laporan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan saluran hotline yang disiapkan khusus untuk melaporkan kondisi ponpes. Menindaklanjuti tugas Presiden untuk melakukan audit dan mencari solusi pesantren-pesantren setelah pasca musibah besar yang mengharukan sampai 67 meninggal dunia. Kami terus bergerak, sudah bahkan melakukan langkah-langkah agresif. Yang pertama, kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit, kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Kita perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbaiki izin mendirikan bangunan. PBG. Nah, ini harus diperbaharui semua pesantren, bangun sekecil apapun harus ada PBG. Nah, karena itu sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free. Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan. Hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin. Nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya juga, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu. Salah satu fokus penting yang akan ditangani adalah kepemilikan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dari lebih 42.000 pondok pesantren di Indonesia, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyebut hanya 51 pesantren yang memiliki izin PBG. Artinya, sebagian besar ponpes belum memenuhi standar perizinan bangunan yang menjamin kelayakan dan keamanan struktur gedung. Pemerintah menyadari minimnya kepemilikan izin PBG disebabkan sejumlah faktor, termasuk persepsi. Izin itu tidak penting untuk lembaga pendidikan keagamaan, serta lokasi banyak pesantren yang jauh dari pusat kota, sehingga akses ke layanan perizinan menjadi sulit.
Dodi Hanggodo menyebut pemerintah akan turun langsung ke lapangan untuk membantu pengurusan izin bagi pesantren yang belum memilikinya. 51 yang nggak berizin dari 42 ribu. Oh, yang berizin cuma 51 dari ribuan itu, Pak? Oh, gitu. Kita cek semua pondok pesantren yang belum berizin, sambil kita bantu mereka untuk mengurus izinnya. Ya mungkin karena tadi itu pesantren itu selalu dari santri untuk santri ya, jadi mungkin mereka menganggap nggak perlu izin. Padahal izin itu cukup meyakinkan bahwa yang dibangun itu sesuai normanya, kualitas kolom, kualitas itu dan seterusnya. IMB berarti itu ya. IMB-nya ya. Dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG. Dalam proses audit dan revitalisasi, apabila terdapat pesantren dalam masa pembangunan yang belum memperoleh izin, pemerintah akan menghentikan dulu proses konstruksi sampai izin PBG diterbitkan. Seluruh perizinan ini akan diberikan tanpa biaya alias gratis, agar tidak menjadi beban tambahan bagi pengelola ponpes. Untuk pesantren yang kondisi bangunannya dinilai beresiko tinggi, perbaikan akan dilakukan menggunakan anggaran negara dari APBN. Pemerintah juga terbuka untuk menggandeng pihak swasta agar proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan merata. Koordinasi antara kementerian menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan sinergis. Menteri Koordinator Muhaimin menegaskan penataan dan audit pesantren tua terutama yang berusia lebih dari 100 tahun akan menjadi prioritas dalam revitalisasi nasional. Banyak pesantren lama yang mempertahankan bangunan bersejarah, namun tanpa dukungan dana cukup untuk pemeliharaan struktural yang aman. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung langkah ini dengan menyatakan sekitar 95% pesantren di Indonesia adalah lembaga swasta murni. Karena itu, keterbatasan dana menjadi tantangan nyata bagi pengelolaan infrastruktur yang aman dan bertahan lama. Pendataan pesantren tua di wilayah seperti Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera direncanakan agar revitalisasi dapat dilakukan secara merata. Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut bersuara mengenai pentingnya pengusutan menyeluruh atas ambruknya pondok di Al-Hozini. Ia mendorong pihak kepolisian menuntaskan penyidikan kasus ini agar menjadi pelajaran penting bagi semua lembaga pendidikan, terutama soal standar konstruksi bangunan yang aman dan melindungi santri dan tenaga pengajar. Apa yang terjadi dalam Ponpes Al-Qozi di Sidoarjo ya, Sidoarjo Jawa Timur, saya kira itu sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, kejadian yang sangat memilukan kita semua, sampai memakan korban begitu banyak. Tentu saja kami prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa tersebut, dan peristiwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua pengelola pendidikan, baik agama ataupun non-agama, bahwa bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa. Sebelum pembentukan Satgas, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan agar Menteri Sekretaris Negara memonitor dan menginstruksikan Menteri serta Gubernur untuk memperhatikan kondisi infrastruktur ponpes secara nasional. Fokus perhatian tak hanya ke penanganan pasca insiden, melainkan juga ke langkah preventif jangka panjang yang mempertimbangkan aspek keamanan, perizinan, dan kesiapan bangunan. Sudah memonitor terus. Kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau gubernur terus memberikan perhatian. Evaluasi Evaluasi ke depan. Semua pondok-pondok kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Dengan pembentukan Satgas, program revitalisasi pengurusan izin gratis dan audit menyeluruh, pemerintah menunjukkan keselamatan pendidikan keagamaan menjadi prioritas nasional. Semua kebijakan ini ditempatkan dalam satu kesatuan strategi untuk memastikan lembaga seperti pondok pesantren dapat berkembang dengan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Purbaya tegas soal efisiensi dana MBG. Laporannya usai jeda berikut, jangan kemana-mana.